Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas beberapa topik nih. Yang pertama, tentang bagaimana menentukan jenis database yang tepat sesuai kebutuhan. Yang kedua, apa saja perbedaan antara pengolahan data secara manual dan menggunakan database. Serta di akhir video, saya akan memberikan satu contoh pembuatan database sederhana. Jadi, tonton sampai habis ya. Ada berbagai jenis database yang digunakan untuk keperluan, tetapi kali ini saya hanya akan memberi acuan untuk menentukan mana sih jenis database yang lebih tepat, lebih cepat, lebih mudah, dan lebih disarankan untuk pemula. Baik, yang pertama, jenis database yang lebih cepat yaitu in-memory database. Dikatakan sangat cepat karena menyimpan data di memori utama atau RAM sehingga cocok untuk aplikasi yang membutuhkan akses data real time dan latensi sangat rendah. Yang kedua, jenis database yang lebih tepat yaitu relational database atau yang sering dikenal dengan SQL. Untuk aplikasi yang memerlukan konsistensi data tinggi dan transaksi yang aman, database SQL adalah pilihan yang tepat. Jenis database ini juga sering disarankan untuk pemula karena struktur datanya yang jelas, dokumentasi yang luas, serta komunitas yang besar dan mendukung. Selanjutnya, jenis database yang lebih mudah yaitu end-user database. Database seperti Microsoft Access atau Google Sheets mudah digunakan sekalipun tanpa pengalaman teknis yang mendalam. Selanjutnya, saya akan membahas 3 dari banyaknya perbedaan antara mengolah data secara manual dengan menggunakan database. Yang pertama, efisiensi waktu. Dengan adanya database, dapat mempermudah pencarian, pengolahan, dan penyimpanan data dengan lebih cepat. Yang kedua, konsistensi dan akurasi. Data yang diolah manual seringkali rentan terhadap kesalahan manusia, seperti kesalahan input atau duplikasi data. Sedangkan dalam database, kita bisa menambahkan aturan validasi untuk memastikan data yang diinput sesuai standar dan konsistensi. Ketiga, keamanan data. Data yang diolah secara manual lebih rentan terhadap kehilangan atau kerusakan. Dengan menggunakan database, kita bisa memanfaatkan fitur backup dan recovery untuk menjaga keamanan data kita. Pertama-tama, pastikan aplikasi Laragon sudah terinstall di laptop kita. Kemudian, jalankan Laragon dengan klik icon Start All. Setelah itu, buka terminal, lalu ketikkan MySQL garis mendatar U root lalu Enter. Jika muncul seperti ini, maka kita bisa membuat database-nya. Di sini, saya akan membuat database perusahaan Falah. Jadi, saya mengetikkan create database perusahaan Falah, lalu Enter. Setelah itu, mengetikkan use perusahaan Falah, lalu Enter. Nah, kita sudah selesai membuat database. Sekarang, kita akan membuat tabelnya. Saya menggunakan tabel pertama yaitu karyawan. Kali ini saya akan menuliskan ID karyawan untuk kolom pertama menggunakan tipe data integer. Tujuan saya memilih tipe data tersebut karena untuk menyimpan bilangan bulat yang memiliki rentang cukup besar. Kolom kedua, nama karyawan menggunakan tipe data varchar karena cocok untuk menyimpan string yang panjangnya bervariasi. Kolom ketiga, tanggal lahir menggunakan tipe data date karena cocok untuk informasi tanggal kelahiran. Kolom keempat, gaji menggunakan database float karena cocok untuk menyimpan data numerik dengan pecahan desimal. Selanjutnya, untuk tabel 2, yaitu departemen. Sama seperti tadi, saya mengetikkan create tabel departemen. Untuk kolom pertama, saya menuliskan nama departemen menggunakan tipe data teks, karena
cocok untuk teks panjang, meskipun seringkali varchar digunakan jika ada batasan panjang tertentu. Kolom kedua, anggaran menggunakan tipe data desimal, karena untuk menyimpan angka yang memiliki nilai desimal dengan presisi yang sangat tinggi. Kolom ketiga, ID departemen menggunakan tipe data small in, karena untuk menyimpan nilai dengan rentang yang lebih kecil dari integer, tetapi cukup besar untuk kebanyakan organisasi. Kolom keempat, lokasi menggunakan tipe data char, digunakan untuk menyimpan kode lokasi dengan panjang tetap. Selanjutnya, untuk tabel ketiga yaitu tabel proyek. Langsung saja, untuk kolom pertama yaitu ID proyek menggunakan tipe data serial. Tujuannya untuk secara otomatis menghasilkan nilai unik untuk setiap proyek yang ditambahkan. Kolom kedua, tanggal mulai menggunakan tipe data timestamp, karena untuk menyimpan informasi lengkap tentang tanggal dan waktu proyek dimulai. Kolom ketiga, yaitu status proyek menggunakan tipe data enum, dalam kurung pending, ongoing, complete, tutup kurung, karena untuk membatasi nilai dari status proyek menjadi salah satu dari 3 opsi yang telah ditentukan. Kolom keempat, disetujui, menggunakan tipe data boolean karena untuk menyimpan informasi apakah proyek telah disetujui atau belum. Jika sudah, untuk melihat tabel kita menuliskan show tables, enter. Nah, lalu jika kita ingin melihat kolom tiap tabel, maka kita mengetikkan dash tabel, enter. Tabel pertama yang saya buat tadi yaitu tabel departemen. Maka akan terlihat seperti ini. Begitu pula jika ingin melihat isi tabel lain. Jadi, hubungan antara tabel karyawan, departemen, dan proyek mencerminkan struktur organisasi di mana satu departemen memiliki banyak karyawan dan mengerjakan banyak proyek, tetapi setiap karyawan hanya bekerja di satu departemen. Relasi antara karyawan dan departemen bersifat satu ke banyak, sementara proyek juga memiliki relasi satu ke banyak dengan departemen. Di sisi lain, relasi antara karyawan dan proyek adalah banyak ke banyak karena setiap karyawan bisa terlibat dalam beberapa proyek dan setiap proyek melibatkan banyak karyawan. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!